Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mengawali daripada kajian kita, marilah kita bersama-sama membaca niat, belajar niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kajian pagi kali ini, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai bab yang sebelumnya, yaitu mengenai sedekah. Pada kajian kali ini kita akan membahas judul atau yang bertema tentang doa, kemudian istighfar, kemudian Al-Quran, dan yang terakhir adalah tentang zikir. Yang pertama, kita akan membahas tema yang pertama atau yang judul yang pertama, yaitu ad-du'a, yaitu berdoa. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin ila an qala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali alaika bid-du'ai fa bainal adhani wal iqamah fa innahu la yurad. Wahai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, hendaklah engkau memperbanyak untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Waktu untuk memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Sesungguhnya orang yang berdoa di waktu tersebut, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, beberapa ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir, mengisi waktu antara azan dan iqamah dengan ibadah, dengan zikir, dengan bacaan-bacaan tilawatul Quran dan lain sebagainya. Karena di waktu-waktu tersebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Yang tidak kalah pentingnya juga, bahwasanya diriwayatkan dalam hadis, innal abda idza da'a li akhihil muslim qala Allah ta'ala abdi wa bika abda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdoa untuk saudaranya muslim, dia berdoa mendoakan untuk saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan abdi wa bika abda, maka aku akan ijabah doa-doanya yang dia haturkan untuk saudaranya. Yang pertama, Allah akan memulai mengijabah doa orang tersebut, dan yang kedua adalah doa untuk saudaranya hamba tersebut, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa orang yang berdoa untuk saudaranya. Itu contohnya, dia berdoa untuk saudaranya agar saudaranya mendapatkan rezeki, maka Allah akan berikan rezeki terlebih dahulu untuknya, baru yang kedua untuk saudara yang dia doakan. Maka betapa mulianya orang yang suka, yang gemar mendoakan saudaranya. Dan yang terpenting dari doa, di mana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan rahimahullahu ta'ala, yaqul ad-du'a'u haqiqatun huwa tarkudz dzunub. Hakikat doa itu apa sih? Yaitu meninggalkan dzunub, dosa dan kemaksiatan.
Faman tarakaha fa'alallahu ta'ala bihi ma yakhtaru min ghairi su'al. Dan siapa orang yang meninggalkan dosa-dosa, maka Allah akan memberikan untuknya, Allah akan berikan untuknya, Allah akan kabulkan segala sesuatu apa yang dia inginkan, apa yang telah dia pilih, tanpa dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara otomatis jika seorang itu meninggalkan sebuah kemaksiatan, meninggalkan sebuah dosa, maka itu adalah hakikat doa. Karena doa itu hakikatnya adalah meninggalkan kemaksiatan. Dan siapa orang yang meninggal kemaksiatan, maka Allah akan berikan apa yang telah dia inginkan selama ini tanpa dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, di mana Rasulullah SAW juga senantiasa memperbanyak doa, yaitu Allahumma ja'al khaira umri akhiraha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku terletak pada akhirnya. Karena penentu ujung daripada umur seseorang itu penentu dia itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berharap dengan doa tersebut Allah jadikan sebaik-baik umur beliau terletak pada akhirnya sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu Rasulullah SAW, sesosok manusia yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih diri kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya yaitu tentang istighfar. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man qala kulla yaumin, wahai Ali, siapa orang yang mengucapkan, mengamalkan doa ini setiap hari, dia baca khamsatan wa ishrina marratan, dia membacanya sebanyak 25 kali di dalam sehari. Setiap harinya dia mengamalkan doa ini, dibaca sehari atau setiap hari sebanyak 25 kali, yaitu astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat katabahullahu min awliya'i. Siapa orang yang mengucapkan setiap hari 25 kali, yaitu astaghfirullahaladzim li wali walidayya, aku minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni atasku dan untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan untuk semua orang-orang muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, al ahya'i minhum, baik yang hidup di antara mereka maupun yang telah meninggal dunia dari mereka. Maka siapa orang yang mengamalkan doa tersebut, maka Allah akan golongkan dia termasuk daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana istighfar ini adalah permintaan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa kita mengemis ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena betapa banyaknya kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Maka layaklah untuk kita sebagai hamba yang hina ini untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang pemurah untuk memberikan ampunannya bagi mereka yang betul-betul beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan, innal abda idza fa'ala hasanatan badara malakul yamini ila katbiha. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan sebuah hasanah, kebaikan, maka malaikat pencatat amal kebaikan, yaitu malaikat raqib, akan segera mencatat kebaikan hamba tersebut. Wa idza fa'ala sayyi'atan, apabila seorang hamba tadi melakukan sebuah sayyi'atan, keburukan, kejelekan, qala malakul yasari li malakil yamin, maka berkata malaikat pencatat amal buruk, yaitu malaikat
Atid mengatakan kepada malaikat Raqib, "Aaktub, wahai malaikat Raqib, apakah aku tulis ini?" Maka malaikat Atid mengatakan, maka malaikat Raqib mengatakan, "Jangan dulu engkau tulis, barangkali dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan kesalahan tersebut." Fa idza madha situ sa'at falakiya min ghairi taubah qala lahu uktub arahanallahu minhu. Dan apabila sudah melewati 6 jam tanpa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan kesalahan, maka barulah tulis keburukan dia, menunjukkan di mana kita diberikan waktu untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan kesalahan. Maka malaikat itu masih mengolor, malaikat itu masih menunda agar malaikat memberikan waktu kepada kita untuk kita beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan, malaikat langsung mencatatnya. Adapun keburukan, malaikat masih menundanya. Barangkali setelah dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah taubat bukan hanya tentang menyesal daripada masa lalu, tapi tentang memperbaiki masa depan yang akan datang. Dan jangan jadikan taubat hanya untuk dosa yang pernah kita lakukan, tapi juga untuk kebaikan yang belum kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya untuk kita dan memberikan taubatan nasuha, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergolong daripada orang-orang yang min ahli taubah, orang-orang yang kembali, orang-orang yang ahli bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam beberapa literatur karangan karya kitab Al-Imam Asy-Sya'rani, beliau mengatakan dalam beberapa kitabnya, referensi kitabnya, "Malam yuhasib nafsahu huna yatul wuqufu lil hisab hunak." Siapa orang yang tidak bermuhasabah, siapa orang yang tidak mau untuk dia mengintrospeksi dirinya tatkala dia di dunia, maka akan lama hisabnya, maka akan lama perhitungannya nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga siapa orang yang gemar untuk dia itu merenung akan dirinya, mengintrospeksi akan dirinya, muhasabah kepada dirinya di dunia, maka itu akan memudahkan, mempercepat dia di dalam hisabnya sehingga Allah ringankan hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Pada bab berikutnya yaitu tentang zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Zikir adalah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir seseorang itu akan menjadi diri yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dia mengingat Allah, maka Allah akan senantiasa mengingatnya. Jika Allah mengingat kita, maka Allah akan senantiasa menjaga kita semua. Di mana saya teringat daripada perkataan Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullah ta'ala wa ra'afi atamisihah wal afiyah ma'atulil umur. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang tarkul ma'siyah, seseorang yang meninggalkan kemaksiatan itu digolongkan seperti orang yang berzikir, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti zikir adalah mengingat. Ketika seorang itu meninggalkan kemaksiatan, berarti dia telah mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjauhkan dirinya daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, orang yang meninggalkan kemaksiatan berarti dia telah digolongkan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang berikutnya yaitu mengenai Al-Qur'anul Karim. Sebelum menjelaskan tentang bab tentang Al-Qur'an, sedikit
ada tambahan mengenai zikir. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal, disebutkan dalam kitab karangan Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala, bahwasannya Al-Imam Ibnu Battal mengatakan, man kana katsiru dzunub, siapa orang yang banyak dosanya, wa arada an yahuttaha anhu bi ghairi ta'ab, falyaghnam mulazamata makani musallah ba'da shalah. Siapa orang yang banyak dosanya dan dia menginginkan agar dosanya diampuni oleh Allah tanpa dia itu lelah, tanpa dia capek untuk menggugurkan dosanya, bagaimana caranya? Falyaghnam, maka hendaknya dia mengambil kesempatan emas untuk tidak beranjak dari tempat sholatnya setelah selesai salam. Karena apa? Karena para malaikat saat itu sedang mendoakan dan memintakan ampunan dosa untuknya, dan istighfarnya para malaikat itu mustajab. Sehingga ketika kita ingin dosa kita diampuni karena banyaknya dosa kita, tanpa kita lelah untuk menggugurkan dosa tersebut, diantaranya adalah yaitu kita mengambil kesempatan emas untuk tidak beranjak, untuk tidak langsung pergi setelah sholat, setelah salam, melainkan kita berdoa, berzikir, melakukan amal-amal soleh setelah sholat. Karena pada saat itulah malaikat mendoakan dan memintakan ampunan atas dosa-dosa kita, dan istighfar malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya yaitu tentang Al-Quran. Dikatakan oleh Al-Imam Ubay radhiyallahu anhu qala al-husun thalatha, sesungguhnya benteng itu ada 3. Al-masjid wa hisnun, pertama adalah masjid, itu adalah benteng untuk kita. Wa zikrullah hisnun, dan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebuah benteng. Wa qiraatul Qur'an hisnun, dan orang yang membaca Al-Quran itu adalah benteng untuk dirinya. Sehingga ketika kita senantiasa memakmurkan masjid, tempat-tempat beribadah, musola, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kita mengaduh akan keinginan kita, akan permasalahan kita di masjid, contohnya seperti dia sholat kemudian dia berdoa kepada Allah, maka itu adalah benteng untuk dirinya. Dan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga menjadikan benteng pelindung untuk dirinya dari perkara-perkara yang tidak baik. Dan membaca Al-Quran pun itu adalah benteng untuk dirinya dari permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya. Ada beberapa kisah, di antaranya adalah kisah seorang yang bernama Abu Muawiyah al-Aswad rahimallahu ta'ala makfuf al-basar. Karena Abu Muawiyah al-Aswad rahimahullah makfuf al-basar. Sungguhnya ada seorang yang bernama Abu Muawiyah al-Aswad, beliau seorang yang tidak bisa melihat, kan tapi kana yuhibbu qira'at al-Quran, tapi beliau cinta dan gemar membaca Al-Quran. Apabila beliau itu membuka Al-Quran, Allah kembalikan penglihatannya sehingga dia bisa membaca Al-Quran sampai rampung dari bacaan Al-Qurannya. Masya Allah, subhanallah. Fa'idha akhlaqahu kuffa basaruh. Apabila dia menutup Al-Quran, dia rampung membaca Al-Quran, maka Allah kembalikan, dia itu tidak bisa melihat lagi. Maka ada seruan yang memanggil, maka fafna basaraka bukhlan alaika bih, kami tidaklah membuat penglihatanmu tidak bisa melihat, bukan karena kami pelit kepadamu, bukan karena kami tidak suka kepadamu, akan tapi ghirna alaika an tanzura ila ghairina, akan tapi kami cemburu jika engkau melihat selain kami, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Quran itu akan cemburu jika kita melihat selain Al-Quran. Oleh sebab itu, ya Imam Abu Muawiyah, Allah berikan kepadanya keistimewaan
walaupun beliau tidak melihat, walaupun beliau tidak bisa melihat, tetapi ketika beliau membaca Al-Quran, Allah kembalikan penglihatannya. Setelah menutup Al-Quran, bacaannya rampung, Allah mengembalikan bacaannya, karena Al-Quran tidak ingin dijadikan yang kedua dari apa yang dia lihat. Semoga Allah dengan kita gunakan mata ini dengan membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, semoga Allah karuniakan mata kita bisa memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasannya dia berkata, bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Tabuk. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, mata Muawiyah ibnu Muawiyah al-Muzani bil Madinah. Dikabarkan, wahai Muhammad, bahwasanya telah meninggal Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani di kota Madinah. Maka bagaimana kalau kita mensolatinya? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, ya. Kemudian malaikat Jibril menghentakkan sayapnya di bumi. Kemudian Rasulullah SAW mensolatinya, dan di belakang Rasulullah ada 2 shaf para malaikat. Dan setiap shafnya itu berjumlah 1000 malaikat. Jadi ada 2 shaf, berarti 1000 dikali 2 menjadi 2000 malaikat yang ikut mensolati jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani yang meninggal dunia tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bimana la hadil manzilah, dengan apa seorang ini bisa mendapatkan derajat seperti itu sampai ribuan malaikat mensolatinya? Qala, maka malaikat Jibril mengatakan, bihubbihi qul huwallahu ahad wa qiraatihi iyyaha ja'iyan wa zahiban wa qa'iman wa qa'idan wa ala kulli hal. Hai Rasulullah, sesungguhnya yang menyebabkan dia mendapatkan derajat seperti itu, ribuan malaikat mensolatinya, yaitu karena cintanya dia kepada surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad, yang dia itu senantiasa membaca surat Al-Ikhlas tersebut, baik dia bepergian maupun tidak, baik dia duduk maupun berdiri, di dalam segala keadaan dia senantiasa membaca Qul huwallahu ahad, menunjukkan bahwasanya ayat atau surat di dalam Al-Quran diantaranya adalah Al-Ikhlas, itu sangatlah istimewa sekali, sampai-sampai ribuan malaikat akan mensolatinya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, 2 shaf tersebut, setiap satu shafnya itu 60.000 malaikat. Berarti kalau 2 shaf dikalikan 2, 60 dikali 2, berarti menjadi 120.000 malaikat ikut mensolatinya. Sebagaimana disebutkan cerita ini di dalam kitab Asadul Ghabah. Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu adalah satu-satunya buku yang membuat sang penulis cinta kepada sang pembaca. Di mana buku-buku yang kita ketahui, yaitu ketika seorang itu membaca, barulah dia setelah rampung di dalam membacanya, barulah dia cinta kepada sang penulisnya. Akan tapi Al-Quran sebaliknya. Al-Quran adalah satu-satunya buku yang membuat sang penulisnya itu terlebih dahulu mencintai sang pembacanya sebelum sang pembacanya itu rampung di dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan kebagusan daripada Al-Quran dan keistimewaan dari Al-Quran, kita tidak mampu untuk merubah isi apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi Al-Quran dapat merubah, akan tapi isi daripada Al-Quran dapat merubah hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk golongan orang yang gemar membaca Al-Quran, dan insya Allah dengan kita gemar membaca Al-Quran, Allah akan
memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya berkat Al-Quranul Karim yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.